Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, perkenalkan nama saya Puja Septianingsih dengan NIM 211755 dari Prodi Manajemen Bisnis Syariah, Stain Sultan Abdurrahman Kepulauan. Nah, di sini saya akan sedikit menjelaskan pengetahuan saya tentang ilmu hadis. Apakah itu hadis? Hadis atau al-hadis menurut bahasa berarti al-jadid, yaitu sesuatu yang baru. Lawan kata dari al-jadid ialah al-qadim, yaitu sesuatu yang lama. Kata hadis juga berarti al-khabar atau berita, yaitu sesuatu yang dipercakapkan dan dipindahkan dan seseorang kepada orang lain. Kata jamaknya ialah al-ahadis. Selain istilah hadis, terdapat juga istilah sunnah, kabar, dan asar. Contohnya pada kajian hadis, ulama sering mengistilahkan hadis dengan penisbatan sahabat yang meriwayatkan atau tema hadis itu sendiri atau tempat peristiwa dan lainnya. Misalnya, penisbatan kepada perawi hadis Abu Hurairah itu lebih kuat daripada hadis Wa'il ibnu Hujr. Maksudnya adalah hadis yang diriwayatkan Abu Hurairah itu lebih kuat dibandingkan dengan hadis yang diriwayatkan oleh Wa'il ibnu Hujr. Misalnya penisbatan kepada peristiwa hadis al-Gharani. Maksudnya hadis yang menceritakan kisah al-Gharani. Misal penisbatan kepada tempat hadis Ghadir Qum. Maksudnya hadis yang menceritakan kisah yang terjadi di Ghadir Qum. Terdapat berbagai bentuk-bentuk hadis Nabi, yaitu hadis yang berupa perkataan Nabi, hadis qauli, hadis yang berupa perbuatan Nabi, hadis fi'li, hadis yang berupa persetujuan, hadis takriri, hadis yang berupa hal ihwal atau hadis ahwali, dan hadis yang berupa cita-cita Nabi yang belum terlaksanakan, hadis hammi. Selanjutnya, pengertian sunnah. Sunnah menurut bahasa berarti jalan dan kebiasaan yang baik atau yang jelek, atau dikatakan pula dengan jalan yang dijalani, baik yang terpuji maupun tercela. Bisa juga diartikan dengan jalan yang lurus. Berbeda dengan pengertian kebahasaan tersebut dalam Al-Quran, kata sunnah mengacu kepada arti ketetapan atau hukum Allah. Hal ini seperti dapat dilihat pada surat Al-Kahfi ayat 55, Al-Isra ayat 77, Al-Anfal ayat 38, Al-Hijr ayat 13, Al-Ahzab ayat 38, 62, Al-Fatir ayat 43, dan Al-Mu'min ayat 85. Bila kata sunnah diterapkan ke dalam masalah-masalah hukum syara, maka yang dimaksudkan dengan kata sunnah di sini ialah segala sesuatu yang diperintahkan, dilarang, dan dianjurkan oleh Rasulullah SAW, baik berupa perkataan maupun perbuatannya. Dengan demikian, apabila dalam dalil hukum syara disebutkan Alkitab, Al-Sunnah, maka yang dimaksudkannya adalah Al-Quran dan hadis. Adapun sunnah menurut istilah, sebagaimana dalam mendefinisikan hadis, di kalangan para ulama terdapat perbedaan pendapat. Ada yang mengartikannya sama dengan hadis, ada yang membedakannya, bahkan ada juga yang memberikan syarat-syarat tertentu yang berbeda dengan istilah hadis. Pengertian sunnah menurut al-hadis ialah segala yang bersumber dari Nabi SAW, baik berupa perkataan, perbuatan, takrir, tabiat, budi pekerti, maupun perjalanan hidupnya, baik sebelum diangkat menjadi Rasul maupun sesudahnya. Menurut pengertian ini, kata sunnah berarti sama dengan kata hadis dalam pengertian terbatas atau sempit. Sebagaimana dirumuskan oleh sebagian ulama di hadis di atas. Dengan demikian, jumlah sunnah secara kuantitatif jauh lebih banyak dibanding kata sunnah menurut para ahli usul fikih.
Next, pengertian kabar dan asar. Secara bahasa, kabar berarti warta berita yang disampaikan dari seseorang kepada seseorang. Dari sudut pendekatan bahasa, ini kata kabar sama artinya dengan hadis. Bentuk jamak dari kabar adalah akbar, sedangkan secara istilah, kabar adalah berita, baik yang datang dari Nabi SAW, sahabat, ataupun berita dari tabi'in. Menurut Ibnu Hajar al-Asqalani, sebagaimana dikutip oleh Al-Suyuti, ulama yang mendefinisikan hadis secara luas memandang bahwa istilah hadis sama artinya dengan kabar. Keduanya dapat dipakai untuk sesuatu yang al-marfu, al-mauquf, dan al-maqtu. Sedangkan pengertian atsar secara bahasa berarti bekasan sesuatu atau sisa sesuatu. Atsar juga biasa seperti nukilan yang dinukilkan. Dari itu, sesuatu doa umpamanya yang dinukilkan dari Nabi SAW dinamai doa maksur. Sedangkan menurut ahli hadis, asar adalah sama atau identik dengan kabar, hadis, dan sunnah. Karena itulah seorang muhaddis juga disebut sebagai seorang asari yang dinisbatkan kepada kata asar itu sendiri. Dari segi pengertian istilah asar, terjadi perbedaan pendapat di antara para ulama. Jumhur ahli hadis mengatakan bahwa asar sama dengan kabar, yaitu sesuatu yang disandarkan kepada Nabi, sahabat, dan tabi'in. Sedangkan menurut ulama Khurasan bahwa asar untuk yang al-mauquf dan al-kabar untuk yang al-marfu. Dari keempat pengertian tentang hadis, sunnah, kabar, dan asar, sebagaimana diuraikan, menurut jumhur ulama hadis dapat dipempurnakan untuk maksud yang sama, yaitu bahwa hadis disebut juga dengan sunnah, kabar, atau asar. Begitu pula halnya sunnah dapat disebut dengan hadis, kabar, dan asar. Maka hadis mutawatir disebut juga sunnah mutawatirah. Begitu juga hadis sahih dapat juga disebut dengan sunnah sahihah, kabar sahih, dan asar sahih. Selanjutnya saya akan memberikan beberapa contoh dari hadis. Yang pertama adalah hadis ahwali yang berkenaan dengan sifat Nabi dijelaskan dalam hadis dari Anas bin Malik sebagai berikut, yang artinya Rasulullah SAW adalah orang yang paling mulia ahlaknya. Hadis riwayat Bukhari. Yang kedua, hadis ahwali yang berkenaan dengan fisik Nabi dalam beberapa hadis disebutkan. Di antaranya, yang artinya Sallallahu Alaihi Wasallam adalah manusia yang sebaik-baiknya rupa dan tubuh, keadaan fisiknya tidak tinggi dan tidak pendek. Hadis riwayat Muslim. Yang ketiga, hadis hammi. Dalam sebuah hadis dari Ibnu Abbas dinyatakan bahwa ketika Nabi berpuasa pada hari Asyura tanggal 10 dan memerintahkan para sahabat untuk berpuasa, mereka berkata, "Wahai Nabi, hari ini adalah hari yang diagungkan oleh orang-orang Yahudi dan Nasrani." Nabi bersabda, yang artinya tahun yang akan datang insya Allah aku akan berpuasa pada hari yang ke-9. Hadis riwayat Muslim. Baiklah, hanya itu saja yang dapat saya sampaikan tentang pengetahuan saya masalah hadis. Apabila terdapat kata-kata yang salah selama saya menjelaskan tadi, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.